Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, saya akan memberikan tugas ya. Video ini akan menjelaskan tugas apa yang harus Bapak Ibu kerjakan. Ini tugasnya nggak terlalu berat ya, ringan aja. Setiap semester kan untuk S2 itu ada 4 tugas ya. 2 tugas sebelum UTS dan 2 tugas setelah UTS. Jadi ini tugas yang kedua ya. Sebelum UAS. Tugas blueprint ini seperti yang sudah saya sampaikan di video yang lalu, untuk menyusun blueprint itu ada beberapa tahapan ya. Jadi ada tahapan asesmen IT dan asesmen bisnis, lalu baru tahapan yang kedua penyusunan blueprint ya. Penyusunan blueprint itu ada 3 isinya, ada blueprint aplikasi, blueprint infrastruktur, dan blueprint tata kelola. Nah, untuk tugas ini saya akan hanya memberikan bagian kecil saja dari isi blueprint, yaitu blueprint aplikasi. Kemudian untuk proses asesmennya juga tidak akan selengkap seperti yang saya jelaskan minggu kemarin. Saya hanya akan memberikan satu studi kasus ya, sebuah perusahaan e-commerce, lalu di situ akan saya jelaskan value chain-nya ya, atau proses bisnisnya. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan membuat perencanaan untuk perusahaan e-commerce itu, kira-kira IT yang harus disediakan itu seperti apa. Nah, saya mulai dari penjelasan tentang e-commerce ini ya. Value chain-nya. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, bahwa dalam membuat perencanaan IT, itu orang IT itu harus tahu persis bagaimana bisnis dari perusahaan tersebut, terutama proses bisnisnya, urutan-urutan kegiatannya. Nah, untuk studi kasus e-commerce ini adalah urutan-urutan kegiatan dari bisnis e-commerce. Yang pertama, ya, perusahaan e-commerce itu kan atau misalnya contohnya sebuah marketplace ya, atau sebuah perusahaan yang menjual produknya lewat online, ya, jadi dia tidak menjual lewat marketplace, maka kira-kira ya, kurang lebih ya, kegiatan bisnisnya adalah sebagai berikut. Pertama, mereka akan melakukan purchasing ya, pembelian barang. Purchasing ini bisa juga berarti mereka membuat barang juga bisa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin berjualan produk kosmetik misalnya ya, atau fashion gitu ya, sepatu, baju, maka Bapak Ibu bisa membuat produk itu tersendiri atau bisa membeli dari produsen, lalu dijual lewat platform online ya. Jadi ini kegiatan yang pertama adalah pengadaan ya, purchasing. Pengadaan itu kan bisa membeli dari pihak lain, atau pengadaan itu juga bisa berupa pembuatan produk itu oleh Bapak Ibu sendiri. Kemudian di bagian purchasing ini ya, setelah selesai dilakukan, maka akan
lakukan langkah yang kedua, yaitu ke bagian penyimpanan atau inventory. Ya, lazimnya ya sebuah perusahaan itu dia akan punya bagian inventory berupa warehouse ya untuk menyimpan barang-barang yang siap untuk dijual. Kemudian di bagian inventory ini ya, setelah dikategorikan ya, ini barang apa gitu kan ya, jumlahnya berapa, mungkin juga di situ ada barang yang reject ya, barang yang rusak, atau barang yang perlu barang yang return ya, barang yang dikembalikan oleh customer mungkin tidak sesuai pemesanannya, nah, itu ada di inventory. Lalu setelah itu kegiatan berikutnya adalah ada kegiatan penjualan ke customer. Nah, kalau ini e-commerce penjualannya mestinya online ya. Jadi ini penjualannya lewat platform online. Di platform itu ada fitur untuk menampilkan jenis barangnya, kemudian harganya, kemudian mungkin ada deskripsi dari produk tersebut. Ya, termasuk di sini ada misalnya ada pencarian ya barang-barang yang lebih detail ya, lebih rinci. Ini ada di bagian penjualan. Termasuk di sini ada promosi, ada diskon ya. Lalu mungkin ada promosi-promosi apa namanya? Ada barang yang sale ya. Itu ada di bagian selling. Kemudian setelah itu masuk ke bagian transaksi. Berarti ini sudah ada apa namanya? Kesepakatan jual beli, lalu masuk ke bagian order ya. Jadi si buyer ini akan memesan jenis barang apa, berapa banyak, lalu dia akan bayar lewat mana, lewat transfer atau lewat kartu kredit atau PayPal. Ini ada di bagian transaksi. Kemudian kalau setelah ini selesai dilakukan, masuk ke bagian pengiriman, delivery order. Nah, ini nanti akan ditangani oleh pihak ketiga ya, partner dari e-commerce ini, atau mungkin dilakukan oleh e-commerce itu sendiri ya. Di sini delivery ini ada proses tracking ya terhadap status posisi barang itu apa namanya dari per hari tersebut ya, apakah sudah dikirim, apakah sudah masuk ke pesawat atau kapal. Nah, ini ada informasi soal posisi atau status dari delivery. Kemudian nanti barang sampai ke customer, diterima, kemudian mungkin ada proses return atau komplain. Ini proses layanan pelanggan. Nah, dari sini ini maka tugas KPI adalah mengidentifikasi kira-kira dukungan IT yang potensial itu seperti apa. Ya, misalnya contoh, ya ini contoh saja, misalnya di purchasing, ya, di purchasing, Bapak Ibu akan, bentar ya, saya mau masukin ini teks. Purchasing mungkin dukungan IT potensialnya apa kira-kira ya? Purchasing misalnya ada aplikasi ERP ya, ERP ya.
di aplikasi ERP atau Enterprise Resource Planning itu kan di situ ada modul untuk forecasting ya. Jadi dia akan menyediakan form ya untuk ERP itu di sini ada form untuk pemesanan ya, pemesanan barang. Misalnya kita nyebutnya kalau di transaksi seperti ini namanya PO ya, Purchase Order. Aplikasi misalnya ERP atau aplikasi yang simple nggak apa, tapi intinya itu ada aplikasi yang mendukung untuk proses order atau pengadaan barang ya. Kemudian aplikasi apa lagi kira-kira yang bisa disediakan oleh orang IT untuk mendukung proses forecasting. Misalnya ada aplikasi untuk seleksi vendor ya, seleksi di sini aplikasi supply chain misalnya. Aplikasi supply chain. Jadi ini isinya adalah daftar supplier ya, daftar supplier. Di situ nanti ada apa namanya, reputasi supplier misalnya ya, supplier mana yang barangnya bagus, kemudian cepat, ya, kemudian banyak memberikan diskon. Ya. Nah, ini isinya adalah data-data supplier yang relevan dengan e-commerce perusahaan tersebut. Nah, ini contoh untuk menentukan dukungan IT yang potensial. Ya, sehingga Bapak Ibu sudah bisa menentukan blueprint-nya. Oh, berarti untuk e-commerce ini nanti harus ada aplikasi ERP, ada aplikasi supply chain, ya. Kemudian mungkin infrastrukturnya apa? Ini kan aplikasinya ya. Infrastrukturnya itu nanti ada apa namanya, koneksi internet, gitu ya. Kemudian nanti ada misalnya perlu server ya, server sendiri untuk install aplikasi ERP, atau kalau misalnya nggak ada server berarti ada cloud ya. Ya. Kalau misalnya aplikasi ERP ini Bapak Ibu kenal aplikasi ini nggak ya? Odoo ya. Odoo itu ada versi yang enterprise, jadi kita itu nanti bayar bulanan, tinggal login ke aplikasi itu sudah disediain hostingnya, domainnya juga sudah, Anda tinggal pakai. Tapi ada juga yang versi community ya. Versi community ini Bapak Ibu harus install sendiri di server, free ya, karena ini open source. Tapi Bapak Ibu harus menyediakan hosting sendiri. Nah, berarti kalau Bapak Ibu memilih untuk bukan menggunakan Odoo yang versi enterprise, Bapak Ibu hanya tidak perlu menyediakan infrastruktur, mungkin hanya koneksi internet. Nah, ini di aplikasi, di proses forecasting. Nanti di proses inventory, ya Bapak Ibu menentukan ya, kalau inventory ini aplikasi apa yang cocok ya untuk mendukung kegiatan di bagian inventory. Demikian juga di selling, di transaksi, di delivery, dan di return and compliance. Jadi tugasnya Bapak Ibu adalah untuk mengidentifikasi ya dukungan IT yang potensial untuk proses bisnis di e-commerce ini. Dukungan IT-nya itu adalah berupa
aplikasi ya, dan berupa infrastruktur ya, aplikasi dan infrastruktur. Nah, jadi nanti tugasnya adalah ini ya. Di sini saya tambahkan, oke, di sini ada dukungan aplikasi dan dukungan infrastruktur. Lalu yang pertama ini apa? Penjelasan proses bisnis e-commerce. Jadi Bapak Ibu nanti di tugasnya tersebut ya, jadi misalnya gini ya, saya bikin tabel ya. Ada 3, ada 4 ya. Ini di sini adalah proses bisnisnya ya. Bisnis, kemudian di sini dukungan, penjelasannya. Kemudian di sini adalah dukungan aplikasi, kemudian dukungan infrastruktur ya. Di sini ada pertama purchasing ya, misalnya purchasing. Penjelasannya apa? Purchasing itu proses pengadaan. Di sini ada rinciannya ya, misalnya pemilihan barang ya, barang apa yang akan dibeli gitu ya. Kemudian pemilihan vendor ya, vendor gitu kan. Lalu pembelian atau penerbitan PO ya, purchase order. Kemudian ini dukungan aplikasinya apa tadi ya? Misalnya di sini ada ERP, kemudian ada supply chain gini. Kemudian di sini pastinya bandwidth ya. Kemudian ada server ya, misalnya ya. Nah, ini adalah yang harus Anda susun ya, Bapak Ibu susun ya. Ini contoh dari purchasing. Nanti Bapak Ibu tinggal melanjutkan yang inventory, selling, transaksi, delivery, dan komplain. Nah itu ini hanya sedikit ya, tetapi paling tidak Bapak Ibu bisa mencoba ya, membuat satu plan IT ya, berangkat dari proses bisnis yang sudah ada ya. Dalam prakteknya itu nanti, kalau Bapak Ibu ditugaskan untuk membuat blueprint, Bapak Ibu akan menentukan ini sendiri ya. Kalau perusahaan tersebut belum punya value chain, Bapak Ibu membuat ini sendiri ya, mengidentifikasi proses bisnis apa aja, lalu dibuat value chain-nya. Kemudian baru nanti Bapak Ibu membuat solusi terhadap
kebutuhan IT dari masing-masing proses bisnis. Ya, jadi itu tugas untuk membuat profil. Ini hanya tugas sederhana sebenarnya, tapi paling tidak Bapak Ibu bisa mempunyai pengalaman ya bagaimana menyusun blueprint IT dengan melihat terhadap proses bisnisnya. Walaupun secara lengkapnya sebenarnya yang dilihat bukan hanya proses bisnis, tetapi nanti ada juga melihat dari strategi bisnisnya ya, kemudian melihat kondisi IT saat ini yang sudah ada apa, seperti yang pernah saya jelaskan kemarin, kalau misalnya ini warnanya kuning gitu ya, misalnya ini warnanya warnanya itu misal ya, misalnya saya kasih warna merah ya, mungkin berarti di sini belum ada dukungan IT ya. Kemudian yang warna hijau misalnya ini sudah ada dukungan IT-nya ya. Nah, itu bisa jadi informasi tambahan ya untuk apa namanya, pedoman untuk membuat plan IT. Jadi misalnya warna merah ini berarti di sini belum ada dukungan IT sama sekali ya. Bapak Ibu tugasnya adalah membuat yang merah ini jadi hijau ya. Sementara yang ini misalnya ini jadi ini sementara kuning ya, yang lain ini juga kuning, kemudian ini sudah hijau gitu ya. Nah ini merah misalnya. Nah, kalau seperti ini informatif lagi ya. Jadi yang merah ini belum ada dukungan IT, ini sudah ada sebagian, ini sudah didukung sepenuhnya, ini juga sebagian, ini sepenuhnya, ini belum ada sama sekali. Tetapi pada tugas yang saya sampaikan ini, ya semuanya saya kasih warna biru ya. Ya tidak ada perbedaan antara masing-masing proses bisnis apakah sudah didukung IT atau belum. Jadi saya kira itu ya, Bapak Ibu, tugas yang harus saya kerjakan. Silahkan ini dilanjutkan dengan proses bisnis yang lain ya, yaitu di sini nanti inventory gitu ya. Kemudian nanti ada penjelasannya masing-masing inventory itu kegiatannya apa. Kemudian baru nanti apa dukungan aplikasinya. Jadi itu mudah-mudahan cukup jelas. Nanti kalau kurang jelas silahkan Bapak Ibu WA saya di 0818 02 750 780. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dikerjakan secara mandiri ya. Jangan melihat pekerjaan temannya ya, karena saya tahu ya kalau ada yang mengerjakan persis sama dengan yang lain, nanti akan saya pertanyakan ya, ini siapa yang membuat, siapa yang ya mengcopy paste. Oke, demikian penjelasan tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.